Ça se prend. Moreau, je vous ai laissé. C'est vrai cette histoire de drogue qui donne des super pouvoirs? Hai guys, gimana kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan channel Draw Magic di sini. Sebuah channel yang akan membahas tentang alur cerita sebuah film, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak lupa saya doakan, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa juga saya untuk mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Serta tekan tombol like dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. Pada kali ini saya akan membahas tentang alur cerita dari film yang berjudul How I Became a Superhero, yang dirilis pada tahun 2021. Tidak perlu berlama-lama lagi, lanjut pasang handsfree Anda dan langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang polisi bernama Moru. Pada hari itu, dia ditelepon oleh pimpinannya untuk menangani sebuah kasus kebakaran di sebuah klub malam. Namun ternyata dia terlambat sampai di TKP. Sehingga membuat kesan buruk untuk rekan kerjanya yang baru. Bahkan Moru juga dimarahi oleh kepala kepolisian karena kinerjanya tersebut. Sehingga kepala kepolisian itu merekrut seorang anggota polisi lainnya yang bernama Letnan Skaltzeman, untuk bekerja sama dengan Moru. Sejak awal, kesan pertama di antara keduanya terlihat sedikit buruk, terutama soal Skaltzeman yang tidak suka dengan perilaku Moru. Setelah itu, Skaltzeman dan Moru mendapatkan panggilan darurat untuk kasus penyanderaan di sebuah sekolah. Di sini kita diperlihatkan keadaan di sekolah tersebut yang sangat kacau. Karena di sana terdapat seorang murid yang bisa mengeluarkan api dari kedua tangannya. Selain murid itu, ada pula seorang siswa yang bernama Lily, yang saat itu terlihat kesulitan untuk mengendalikan kekuatannya. Begitu para polisi sampai di TKP, mereka langsung mengira bahwa siswa dengan kemampuan api itu adalah dalang dari kasus kebakaran di klub malam sebelumnya. Sehingga mereka berusaha keras untuk bisa menangkap murid tersebut. Saat polisi lain masih menyusun strategi penangkapan, Moru dengan santainya mendekati anak itu, bahkan ia tidak membawa senjata sama sekalipun. Kemudian Moru mulai mendekati anak itu dengan perlahan-lahan, sambil terus menenangkan murid tersebut. Di saat anak itu sudah mulai tenang, barulah Moru dan polisi-polisi lain menangkap anak itu. Dari kejadian itu, polisi menemukan dua buah benda yang tampak mencurigakan. Di sisi lain, ternyata kasus kebakaran pada klub malam sebelumnya bukanlah ulah dari murid tersebut. Sehingga mereka menyimpulkan, bahwa kemungkinan ada orang lain yang juga memiliki kekuatan yang sama persis dengan anak itu. Sementara di tempat lain, terlihat seorang remaja yang sedang melakukan transaksi jual-beli sesuatu. Dari sini baru bisa terungkap, bahwa benda yang ditemukan oleh polisi itu merupakan zat berbahaya. Di mana zat itu bisa membuat orang biasa bisa mendapatkan kekuatan super. Dan ternyata, zat berbahaya itu bisa diperjualbelikan dengan bebas kepada para remaja. Sementara para remaja-remaja itu sendiri juga sangat tertarik untuk membeli zat berbahaya tersebut. Karena mereka menganggap, bahwa kekuatan itu bisa membuat mereka jadi terlihat lebih keren. Di waktu yang sama, Moru memilih untuk berpisah dengan Skaltzeman untuk menemui sahabatnya yang bernama Monty. Monty ini, dahulu adalah seorang superhero yang banyak membantu masyarakat, serta dikagumi oleh banyak orang. Dahulu Monty juga tergabung bersama dua superhero lainnya, yang bernama Kalista dan Gigaman. Serta menjadi trio dengan nama Pack Royal. Namun karena faktor usia, Monty pun sudah lama meninggalkan karirnya tersebut. Saat masih menjadi superhero, ia sering bertemu dan juga bekerja sama dengan Moru. Hal itulah yang membuat mereka masih akrab sampai saat ini. Di sana Moru meminta tolong kepada Monty, untuk membantu menyelidiki kasus yang sedang dia tangani saat itu. Setelah melihat ke buku catatannya, Monty menyebutkan sebuah nama, yaitu seseorang bernama Brazzero sebagai kandidat utama dari dalam kasus tersebut. Tanpa basa-basi lagi, Moru langsung bergegas untuk pergi mencarinya. Setelah itu, barulah kita diperlihatkan sebuah markas penelitian yang dipimpin oleh seseorang bernama NASA. Di markas penelitian inilah mereka memproduksi zat terlarang tersebut. NASA tidak bekerja sendirian, tetapi dia juga memiliki beberapa anak buah di markas penelitian tersebut. Keesokan harinya,
Para polisi pun melakukan rapat terkait dengan kasus kebakaran. Di sanalah Moru baru memberitahu tentang Brazzero kepada rekan polisi lainnya. Kini Brazzero pun ditetapkan sebagai tersangka sementara untuk kasus kebakaran tersebut. Alhasil kepala kepolisian langsung mengerahkan semua timnya untuk bisa menemukan Brazzero. Setelah itu Monty menelepon Moru, untuk memberitahukan bahwa Brazzero saat ini ternyata sedang bekerja di sebuah restoran di Paris. Scene lalu beralih memperlihatkan Kalista sang mantan superhero, yang saat ini bekerja sebagai seorang guru basket. Ia memiliki kekuatan untuk bisa melihat sekilas apa yang akan terjadi ke depan pada seseorang. Di waktu yang sama, Moru datang menemui Kalista. Di sana Moru menanyakan perihal Brazzero kepada Kalista. Ternyata Kalista mengenal Brazzero dengan cukup baik. Bahkan dulu Kalista juga pernah membantu Brazzero untuk keluar dari penjara. Kemudian Moru meminta bantuan kepada Kalista untuk bisa menemukan keberadaan Brazzero. Sayangnya Kalista malah menolak hal tersebut. Namun Moru di sini tidak menyerah. Ia terus melanjutkan penyelidikannya bersama dengan Skaldseman. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah sakit tempat para korban kebakaran sedang dirawat. Di sana dokter mengatakan tentang seorang pasien kebakaran yang sudah meninggal dunia. Tak disangka, ternyata pasien itu adalah Brazzero, yang merupakan korban dari pembuatan zat terlarang tersebut. Diduga bahwa zat terlarang yang diproduksi oleh NASA itu terbuat dari darah manusia. Jadi sekarang Moru dan Skaldseman harus mencari dalang yang sebenarnya. Akibat dari penyebaran zat berbahaya itu, kini telah memakan banyak korban. Pada malam itu, Moru memilih untuk lembur dan melihat foto-foto dari CCTV di TKP saat kejadian. Dari foto itu, ia menemukan satu orang yang kabur dari TKP. Di mana akhirnya Moru dan Skaldseman kembali mencari ke setiap rumah sakit yang merawat korban luka bakar. Setelah beberapa lama, mereka pun menemukan pasien yang cocok dengan orang yang berada di foto CCTV tersebut. Orang itu ternyata kabur dan memilih untuk dirawat di rumah sakit yang berbeda dengan para korban lainnya. Dan tentu saja, hal itu menimbulkan kecurigaan pada kedua polisi tersebut. Pada saat itu keduanya langsung menginterogasi orang itu, dan memaksanya untuk mengatakan siapa pengedar dari zat terlarang tersebut. Mengingat efek samping dari zat berbahaya itu sama seperti narkoba, yang bisa membuat penggunanya menjadi kecanduan, setelahnya mereka akan menjadi korban penyedotan darah sama seperti yang dialami Brazzero. Mengetahui hal itu, orang tersebut merasa ketakutan dan terpaksa memberitahukan penjual dari zat terlarang tersebut. Ia berkata bahwa seseorang yang bernama Ismail adalah orang yang menjual zat terlarang itu. Dan ternyata benar, Ismail adalah salah satu orang yang diketahui merupakan anak buah dari NASA. Namun di sisi lain, Ismail ternyata telah membawa pergi beberapa zat terlarang itu dan menghilang dari markasnya. Ia pun menduga bahwa Ismail mungkin saja akan berkhianat kepadanya, jadi NASA langsung memerintahkan para anak buahnya untuk pergi menemukan Ismail bagaimanapun caranya. Setelah itu, terlihatlah Ismail yang saat itu sedang berjalan menuju suatu tempat. Di tempat itu ia ternyata telah ditunggu oleh para polisi. Kemudian ia pun mencoba kabur dan menjauh dari tempat tersebut. Dan dengan cepat Moru dan Skaldseman langsung mengejarnya. Dengan kerjasama tim yang baik, keduanya berhasil menangkap Ismail di dalam sebuah minimarket. Setelah itu, Ismail langsung diinterogasi oleh Moru dan timnya. Namun sayangnya, dalam interogasi itu Ismail memilih untuk bungkam dan tidak ingin mengatakan identitas bosnya. Hal itu tentu membuat pihak kepolisian menjadi semakin bingung dan tidak memiliki bukti apapun. Kemudian setelah itu, Moru kembali mendapatkan informasi dari Monty tentang seseorang bernama Eclipso, di mana Eclipso ini memiliki kekuatan untuk bisa membuat orang lain menjadi buta. Mungkin saja orang itu juga memiliki hubungan dengan kasus yang saat ini ia tangani. Dan benar saja, saat itu juga Eclipso ternyata menyerang kantor kepolisian. Di sana Eclipso dibantu oleh beberapa anak buah NASA, dengan tujuan mereka bisa membebaskan dan menangkap Ismail kembali. Kekacauan itu membuat beberapa orang di sekitarnya cukup panik, bahkan beberapa polisi terluka cukup parah dan mengalami kebutaan sementara. Di dalam kantor kepolisian itu, ia juga bertemu dengan Skaldseman yang ternyata juga mengalami kebutaan. Dan disinilah kita akhirnya diperlihatkan oleh sebuah fakta,
bahwa sebenarnya seorang Moru ternyata juga memiliki kekuatan untuk memindahkan atau mengangkat benda, bahkan bisa menyerang apapun dengan tangannya. Karena kekuatannya itulah, dahulu Pack Royal juga tertarik untuk bekerja sama dengan Moru. Di sisi lain Ismail yang berhasil ditemukan, langsung dibawa oleh para anak buah Naza. Tanpa basa-basi, Naza langsung membunuh Ismail dengan tangannya sendiri. Sebelum mati, Ismail mengatakan kepada Naza bahwa ia melihat seorang polisi bernama Moru yang memiliki kekuatan super. Informasi itu tentu membuat Naza tertarik dan memerintahkan kepada Rudy untuk mencari Moru. Di waktu yang sama, Kalista mendapatkan penglihatan tentang kedua muridnya yang akan mati akibat zat berbahaya yang baru dikembangkan oleh Naza. Kedua murid itu diberikan zat terlarang tersebut secara gratis oleh anak buah Naza. Di mana kedua murid itu tidak tahu bahwa mereka berdua hanya digunakan sebagai kelinci percobaan, untuk menguji zat terlarang yang baru saja dikembangkan. Dengan kata lain, zat itu masih dalam penyempurnaan. Akhirnya kedua murid itu pun mati seketika setelah mencoba zat berbahaya tersebut. Tak disangka, zat baru itu ternyata dikembangkan oleh Naza dengan menggunakan darah dari seorang gadis bernama Lily. Di mana Lily ini merupakan putri dari salah satu anggota Pack Royal yang bernama Gigaman. Dan kekuatan yang ada di tubuh Lily, tak lain adalah keturunan dari mendiang ayahnya. Naza yang mengetahui kekuatan Lily, menjadi sangat tertarik untuk mengembangkan zat baru lagi, agar dia juga bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Kejadian itu membuat Moru sangat marah, sehingga ia pun langsung bergegas untuk menyelidiki penculikan tersebut. Akan tetapi, di tengah penyelidikannya itu, Moru malah diculik dan dibius oleh beberapa anak buah Naza. Beruntungnya meskipun dalam keadaan pingsan, Moru masih bisa mengeluarkan kekuatannya dan membuat mobil yang ia tumpangi menjadi rusak karena tekanan dari tangan Moru. Kesempatan itu digunakan oleh Skald Zeman dan Kalista untuk menyelamatkan Moru. Namun sayang, dari kejadian itu Moru ditembak sebanyak 3 kali tepat di dadanya hingga mengalami luka serius. Beruntung dengan kekuatan yang dimilikinya, peluru yang menancap di dada, otomatis keluar dengan sendirinya dari tubuh Moru. Sehingga penyembuhan pun bisa dilakukan lebih cepat. Kemudian tubuh Moru dibawa oleh Skald Zeman dan Kalista menuju ke rumah Monty untuk dilakukan perawatan intensif. Di sanalah Kalista baru mengatakan kepada Skald Zeman, bahwa Moru merupakan superhero sama seperti Pack Royal. Sayangnya pada sebuah insiden waktu itu, dan Moru yang saat itu masih belum bisa menguasai kekuatan dengan sepenuhnya, dia melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dengan niat untuk membantu menangkap penjahat, Moru melakukan kesalahan yang bahkan menyebabkan kematian dari Gigaman ayah dari Lily. Semenjak kejadian itu Pack Royal mengalami perpecahan. Dan Moru sendiri tidak pernah lagi menggunakan kekuatannya. Namun kini Moru, Kalista, Monty dan Skald Zeman harus bersatu untuk menyelamatkan Lily, dan menangkap dalang dari semua kekacauan ini. Sambil menunggu keadaan Moru membaik, ketiganya melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan markas Naza dari seorang ilmuwan. Mereka juga mengetahui alasan mengapa Naza bertindak seperti saat ini. Jadi dahulu saat Naza masih berusia 10 tahun, Naza juga sempat dijadikan sebagai objek penelitian untuk orang-orang yang memiliki kekuatan super. Namun karena penelitian itulah, Naza didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan. Dari situlah ketahuan, mengapa Naza melakukan semua ini. Yaitu demi bisa membuat orang lain juga mengalami hal yang sama dengan dirinya pada waktu masih kecil dulu. Namun sayangnya, sampai saat ini Skald Zeman dan yang lainnya masih belum bisa menyerang markas Naza. Karena mereka juga membutuhkan kekuatan dari Moru. Oleh karena itu, zat berbahaya itu pun masih terus beredar, dan bahkan kekuatan dari zat terlarang itu juga digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Seperti pencurian dan pembunuhan. Beberapa hari kemudian, markas Naza pun akhirnya diserbu oleh Skald Zeman, Monty, Kalista dan beberapa anggota kepolisian. Mengetahui hal itu, Naza segera memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan semua stok zat mereka, dan segera pergi dari tempat tersebut. Sementara Naza sendiri membangunkan Lily dan membawanya pergi. Dengan menggunakan zat terlarang itu, anak buah Naza juga memiliki kekuatan super untuk menyerang para polisi. Meski Moru saat itu masih belum bisa bergabung, untungnya mereka masih memiliki Monty yang memiliki kekuatan super untuk berpindah tempat. Di mana kekuatan itu sangatlah diperlukan untuk bisa mengalahkan semua anak buah Naza.
Di waktu yang sama, Naza membawa Lily untuk menyusuri jalan yang berbeda dari anak-anak buahnya, sehingga dia bisa melewati Monty dan yang lainnya. Namun siapa sangka, ia malah dihadang oleh Moru. Melihat Moru ada di depannya, Naza semakin tertantang. Sehingga ia pun menghirup zat terlarang itu lebih banyak lagi, yang tujuannya untuk membuatnya semakin lebih kuat. Naza terus menyerang Moru dengan membabi buta, namun beruntung Moru cukup pintar, sehingga ia pun berhasil menghalau semua serangan dari Naza. Dan di saat Naza lengah, Moru langsung menyerangnya dengan satu serangan. Saat itulah Skulk Zeman datang untuk membantu Lily keluar dari gedung. Sementara Moru dan Naza akan melanjutkan duel mereka. Di saat itu Naza terus menghirup zat kekuatannya itu tanpa henti, yang membuatnya semakin tak terkendali. Moru menggunakan kesempatan itu untuk membawa Naza pergi sejauh mungkin, dan membuat Naza meledak di atas langit. Awalnya orang-orang mengira bahwa ledakan itu juga akan menewaskan Moru, namun ternyata Moru berhasil selamat dari insiden tersebut. Akhirnya Moru dan yang lainnya merasa senang karena telah memecahkan kasus zat berbahaya dan terlarang itu bersama-sama. Yang sekaligus bisa menyelamatkan Lily. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video alur cerita kali ini dan semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video alur cerita berikutnya. Bye.